Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan saya Irene Maria Virgina Pratama Sipayung dengan NIM 06041281823022 dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang telah diberikan oleh Ibu Retno, yaitu jenis, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan media pembelajaran. Saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran yang dibagi menjadi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama dilihat dari sifatnya. A. Media auditif. Media ini difokuskan hanya didengar saja. Fokusnya dengan indera pendengaran. Nah, media auditif ini seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua, media visual. Media visual ini hanya dapat dilihat saja. Berarti fokusnya hanya melalui alat indera penglihatan. Contohnya seperti film, slide, foto atau gambar, lukisan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media ini yaitu jenis yang mengandung unsur penglihatan dan juga pendengaran yang melingkup jenis media yang pertama dan kedua tadi. Seperti halnya contoh rekaman video, berbagai ukuran film, dan juga slide suara, dan juga sebagainya. Media ini cukup menarik dan dianggap lebih baik dari media yang pertama dan kedua tadi. Jenis yang kedua yaitu dilihat dari kemampuan jangkauannya. Yang pertama, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak, seperti halnya radio dan televisi. Yang kedua yaitu media yang mempunyai daya liput yang terbatas. Contohnya film slide dan film video. Media ini terbatas oleh ruang dan waktu. Yang ketiga dilihat dari cara pemakaiannya. Yang pertama, media yang diproyeksikan, media ini menggunakan alat bantu proyeksi, seperti film slide, film strip, transparansi, dan sebagainya. Jika tanpa menggunakan alat proyeksi, maka media ini tidak akan berjalan. Yang kedua yaitu media yang tidak diproyeksikan, berarti media yang tidak menggunakan alat proyeksi, seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan sebagainya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan dibahas, yaitu karakteristik media pembelajaran. Yang pertama saya akan membahas media grafis, yaitu media ini paling banyak dan juga paling sering yang digunakan. Media grafis ini termasuk kategori ke dalam media visual non-proyeksi. Media ini menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan, seperti halnya seorang pendidik kepada peserta didiknya. Media grafis ini sebagai media yang mengandung pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf, kata-kata, gambar, dan simbol yang mengandung arti. Media grafis ini sebagai contoh gambar atau foto, diagram, bagan, poster, grafik, media cetak, ataupun buku. Nah, yang paling sering kita gunakan pada saat ini dan paling familiar yaitu buku. Baik dari anak TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu media audio. Media audio ini identik dengan indera pendengaran. Jadi melalui pendengaran kita sebagai peserta didik. Media ini menyampaikan pesan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik itu verbal maupun non-verbal. Media audio ini seperti contoh radio, alat perekam pitas magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa. Seperti halnya saya dulu, contohnya
duduk di kelas di bangku SD, SMP, dan SMA pada mata pelajaran tertentu menggunakan laboratorium bahasa. Dengan media ini, peserta didik terbantu untuk mempelajari suatu mata pelajaran tersebut. Dan juga radio, mungkin saat ini sudah jarang digunakan radio, tetapi teman-teman pasti mengetahui bagaimana bentuk radio dan apa sih fungsi dari radio itu. Yang ketiga, kita akan membahas media proyeksi. Media proyeksi ini digunakan dengan bantuan proyektor. Nah, media proyeksi ini menggunakan alat elektronik untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media proyeksi ini, jika tanpa alat bantuan proyeksi, maka media tidak akan bisa digunakan. Berarti identiknya saja media proyeksi ini menggunakan alat proyeksi. Jenis media proyeksi yang digunakan yaitu pertama, overhead transparansi, yang kedua, video, yang ketiga, microfiche, dan juga sebagainya. Oke, kita lanjut yang keempat, media komputer. Mengapa komputer disebut sebagai termasuk ke dalam media pembelajaran? Karena komputer saat ini sebagai sarana media pembelajaran. Baik itu sudah dilakukan oleh peserta didik SD, SMP, SMA maupun seperti kita, pendidikan tinggi. Media komputer ini memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Media komputer ini juga menampilkan dan merekayasa teks, grafik, dan juga suara dalam sebuah tampilan yang terintegritas. Seperti halnya media komputer ini efektif untuk mempelajari dan mengajarkan materi pembelajaran yang relevan. Seperti apa itu? Contohnya seperti rancangan grafis dan animasi. Kembali lagi contohnya saat saya menduduki bangku SMA. Saya mempelajari grafis dan juga animasi melalui media pembelajaran komputer yang diajarkan oleh guru saya dahulu. Dengan adanya komputer ini, saya terbantu untuk mempelajari materi pelajaran yang telah diberikan guru. Sesuai dengan perkembangan teknologi, media komputer ini sampai sekarang memiliki jaringan yang sering kita gunakan, yaitu internet, yang memungkinkan kita sebagai peserta didik untuk berinteraksi dan juga mengetahui sumber-sumber belajar yang ada dalam kawasan luar, dan juga kita mendapatkan sumber belajar dengan wawasan yang sangat luas dalam media komputer ini yang terdapat dalam internet. Sebagai contoh, bentuk penggunaan komputer sebagai media yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama, penggunaan multimedia presentasi. Halnya sederhana saja seperti kita saat mempresentasikan materi di kelas. Media yang kita gunakan yaitu tentunya saja laptop dan juga alat bantu proyektor. Nah, ini membantu kita sebagai peserta didik untuk membuat materi tersebut kita sesuaikan dengan mata kuliah yang kita presentasikan. Nah, sebagainya penggunaan multimedia presentasi itu. Pasti teman-teman telah mengetahui dan juga menggunakan multimedia presentasi tersebut. Yang kedua, CD multimedia interaktif. Dan juga yang ketiga yaitu pemanfaatan internet. Pemanfaatan internet ini telah kita lihat dan kita gunakan di HP,
Juga sekarang di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsri itu tersedia wifi, bukan di sana saja, tetapi di fakultas-fakultas lain juga, dan di auditorium Unsri menyediakan internet. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas kelebihan dari media audio. Kelebihan media audio ini dapat memusat perhatian ke peserta didik, dan juga media audio ini melatih siswa agar mendengar dan fokusnya pada mata pelajaran yang diberikan. Kekurangan media audio ini yaitu daya jangkaunya yang terbatas, dan juga jika pada laboratorium bahasa, media audio ini memakan banyak biaya. Tetapi jika dalam radio relatif murah harganya. Yang kedua, kita akan membahas kelebihan media visual. Kelebihan media visual ini yaitu memperlancar pemahaman, pengertian, dan juga memperkuat daya ingatan peserta didik. Yang kedua, media visual ini memungkinkan terjadinya proses pengajaran yang lebih mudah dan juga lebih cepat karena menggunakan alat bantu seperti gambar ataupun foto, lukisan, dan sebagainya. Kekurangan dalam media visual ini yaitu memerlukan pengamatan yang ekstra hati-hati. Jadi kan fokusnya media visual ini indera penglihatan. Jadi kita tuh harus fokus ke dalam satu media pembelajaran yang sedang diajarkan pendidik. Misalnya guru menjelaskan tentang suatu lukisan, yang dimana lukisan itu untuk mata pelajaran ke peserta didiknya. Jadi kita sebagai peserta didik itu harus fokus apa yang dijelaskan oleh guru tentang media pembelajaran lukisan yang dibawanya. Yang ketiga, kita akan membahas kelebihan media audiovisual. Nah, tentunya kelebihan media audiovisual ini lebih menarik, lebih banyak digunakan juga. Kelebihannya yaitu lebih menarik dan juga memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi yang lebih banyak. Jadi peserta didik itu lebih menarik ke audio visual karena ada di dalam audio visual ini, media audio visual ini mencakup penglihatan dan juga pendengaran. Jadi peserta didik itu bisa melihat dan juga bisa mendengar apa yang diberikan guru kepada mereka. Yang kedua, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai pokok bahasan. Kekurangan media audiovisual ini yaitu terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya. Yang keempat, yang terakhir, kita akan membahas tentang media komputer. Kelebihan dari media komputer ini memungkinkan siswa untuk belajar lebih lama dan dapat mengungkapkan berbagai kebutuhan khusus pada peserta didik. Yang kedua, kelebihan media komputer yaitu kendali berada di tangan siswa. Apa maksudnya? Yaitu sehingga tingkat kecepatan belajar peserta didik dapat disesuaikan dengan kemampuannya sendiri. Yang kedua itu maksudnya berarti kita sebagai peserta didik yang dapat mengendalikan operasi media komputer tersebut. Kekurangan media komputer ini yaitu untuk menggunakan komputer, setiap peserta didik dapat mengetahui dan keterampilan mengenai khusus tentang komputer. Berarti
kalau tidak mempelajari ataupun tidak tahu sama sekali tentang komputer, itu harus belajar dulu, baru kita akan mengaplikasikannya langsung ke komputernya, menggunakan komputer langsung maksud saya. Oke, terima kasih Ibu Guru dan teman-teman. Itu saja penjelasan saya mengenai jenis, karakteristik, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Saya akan memperlihatkan daftar pustaka dan sumber informasi dari mana saya mendapatkan semuanya, materi-materi tersebut. Yang pertama, saya mendapatkan dari buku Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran karya Dr. Wina Sanjaya, MPD. Dan kedua, saya menggunakan sumber dari buku Media Pendidikan dari Arif Sadiman dan Raharjo, Anung Haryono dan Rahardito. Saya menggunakan dua sumber referensi ini untuk mempresentasikan video ini. Oke, itu saja. Terima kasih dan selamat pagi.